Halo, Lai. Kau lagi di mana? Ini lagi di kampus. Kenapa? Lagi sibuk nggak? Udah enggak sih, soalnya aku baru selesai kelas. Aku pengen cerita Oh iya, kenapa? soal ya biasa lah, Lai, cowok aku. Oh iya, udah. Kita mau cerita di mana nih sekarang? Kalau boleh sih sekarang, bisa nggak? Bisa, bisa. Ya udah, aku jumpain kamu ya sekarang. Oke, kita jumpa di ini ya, di depan kampus aja ya. Oke, tungguin ya. Oke. See you. Halo, Lai. Halo. Sini duduk. Oh iya, gitu. Tadi mau cerita apa? Aku mau curhat soal cowokku. Oh iya, ada masalah apa? Nggak tahu ya, dia akhir-akhir itu beneran berubah kali ya. Dia tuh balas chatku lama, terus sibukan. Kalau aku tanya kenapa kayak gini, dia selalu bilang sibuk terus. Kan aku merasa dia tuh kayak udah bosen ya sama aku, apa dia udah nggak punya rasa lagi ya sama aku. Akhir-akhirnya itu dia beneran berubah kali sih, drastis. Padahal waktu pertama kali pacaran dia nggak secuek ini. Padahal waktu pertama pacaran dia tuh selalu ngasih perhatian lebih ke aku. Dia nggak pernah singkat-singkat balasnya. Dia selalu ya responnya tuh bikin hati aku happy. Aku harus gimana ya, Rai? Udah nyoba ngomong langsung ke dia nggak? Ngobrol. Aku udah nanya dari chat, tapi ya itu tanggapan dia selalu bilang kalau dia tuh sibuk. Terus aku harus kayak gimana ya? Aku harus nanggepin sikap dia tuh kayak gimana? Aku ngerasa pikiran aku tuh nggak tenang. Aku selalu kalau malam itu rasanya tuh pengen nangis gara-gara sikap dia yang kayak gitu ke aku. Jadi kau ini ragu kalau dia itu beneran sibuk atau ada hal lain gitu? Iya, aku agak ragu ya. Kalau kalau di pikiran aku kalau di pikiran aku itu kayak apa mungkin ya dia udah ada pengganti lain selain aku. Bisa aja kan dia tanpa sepengetahuan aku dia tuh jalan sama cewek lain, terus alasan dia tuh aku lagi sibuk, aku nggak bisa jumpa kayak gini gitu respon dia. Sumpah aku kesel tapi aku masih sayang loh, tapi aku harus gimana? Wajar sih, kalau kamu ngerasain itu wajar. Terus menurutmu aku harus gimana? Kalau menurutku ya, coba kasih dia ruang dulu. Terus nanti kalau pas udah jumpa, baru aja ngomong baik-baik. Kan kalau di chat itu kan memang rawan kali kalau salah paham. Ya juga sih lah, dengan respon dia yang kayak gitu kalau lewat chat itu bikin aku overthinking dan mikirin yang hal aneh-aneh. Iya, jangan ke bawah thinking. Kalau misalnya ngomong langsung kan, kau bisa lebih tahu jelas sikap dia kayak mana. Nanti kalau apapun hasilnya, aku tetap akan ragu. Makasih ya lah udah mau dengerin curhatan aku. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Kalau misalnya ada cerita-cerita lain nggak apa, aku siap dengerin kok. Makasih ya sekali lagi. Hey, abis ini kamu mau kemana? Nggak kemana-mana, kosong. Ya udah, kalau nggak kita nonton aja yuk. Film apa? Ini ada film horor. Kau suka kan film horor? Iya, aku suka. Yuk, sekarang yuk. Ayo. Weh, aku mau cerita lah. Kemarin kan aku presentasi. Cuman dosennya ngasih revisian ngeri kali. Oh iya, terus? Pseudo listening atau mendengarkan semu. Hambatan ini muncul ketika pendengar hanya berpura-pura mendengarkan. Di dalam video, Bayaki beberapa kali menatap ponsel, mengangguk, bahkan menimpali sambil tertawa melihat meme.
Ia terlihat seperti menyimak, tetapi pikirannya jelas tidak fokus pada cerita Farhan. Akibatnya pesan yang ingin disampaikan Farhan tidak benar-benar diterima dan Farhan merasa diabaikan. Dosen itu emang gitu. Waktu aku presentasi malah lebih parah. Aku sampai diminta ngulang 2 kali. Bayangin 2 kali bro, padahal aku udah latihan loh semalaman. Gladiresik dan monopoli. Hambatan ini terjadi saat pendengar sibuk menyiapkan tanggapan sendiri dan kemudian mengambil alih percakapan. Alih-alih mendengarkan penuh, pikirannya fokus pada apa yang akan ia katakan. Di dalam video, Rian menampakkan hal ini dengan memotong curhatan Farhan dan langsung bercerita panjang tentang pengalamannya sendiri. Akibatnya, Farhan kehilangan kesempatan menyampaikan masalahnya secara utuh dan percakapan berubah menjadi ajang cerita satu arah. Iya, tapi dosennya nyuruh aku revisi total, padahal aku udah ngerjain semaksimal mungkin loh. Udah lah, nggak usah dipikirin. Udah biasa itu. Aku juga udah sering kok digituin. Defensif atau penghibur. Hambatan ini muncul ketika pendengar cepat menolak kekhawatiran pembicara atau memberi solusi kilat tanpa benar-benar memahami konteks. Baihaqi mencontohkannya ketika berkata, "Udahlah, nggak usah dipikirin. Biasa aja itu, kecil kok." Kalimat itu menyepelekan perasaan Farhan, sehingga Farhan tidak mendapatkan dukungan emosional yang ia butuhkan. Pasti kau pakai template lama kan? Aku sih langsungnya kepikiran itu sih. Soalnya dosen itu kan nggak suka kalau kita orang yang nggak update. Selektif. Mendengarkan selektif terjadi ketika seseorang hanya memilih bagian pesan yang dianggap menarik dan mengabaikan yang lain. Dalam video, Rian hanya menanggapi soal template lama, lalu berasumsi itu penyebab masalah. Bagian cerita lain yang lebih penting tidak diperhatikan, membuat Farhan merasa pesannya tidak didengar secara utuh. Sebenarnya aku butuh teman cerita, cuman kayaknya kalian nggak ada yang peduli ya sama aku. Lihat nih ada meme baru soal presentasi online. Cek banget. Wah iya, aku juga pernah tuh pas presentasi online, aku sampai error jaringannya. Ya udah lah ya weh, kayaknya kalian nggak ada yang peduli sama aku. Aku coba duluan ya, makasih. Ya, kau ada ngeliat berita tadi malam nggak? Ada seorang driver ojol yang mati terlindas oleh mobil Brimob. Dan juga ada banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa di seluruh daerah Indonesia. Menurutmu gimana? Aku lihat sih berita itu. Sebetulnya bagus, mereka itu ingin menyampaikan aspirasi dan lainnya. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan aparat sih menurutku. Karena gimana pun ya sebenarnya aparat di situ ingin ya menjaga gimana caranya ya agar aman, tentram gitu sih. Iya benar juga sih, tapi kalau kita lihat aksi Kamisan, demonstrasi yang sudah dilakukan dengan damai, yang sudah dilakukan bertahun-tahun, itu tidak digubris oleh pemerintah. Bahkan pemerintah kayak seakan memilih tutup mata dan tutup telinga terhadap hal itu. Jadi menurut aku, demo yang dilakukan kali ini tuh sudah benar, walaupun aku tidak 100% membenarkannya. Iya sih, tapi ya kita nggak bisa juga dong demo itu menggunakan ya anarkis gitu loh. Tapi secara harfiah kamu tahu nggak sih anarkis itu apa? Anarkisme itu adalah suatu sistem yang percaya bahwa masyarakat itu bisa mengatur dirinya sendiri tanpa adanya kekuasaan yang menaungi mereka. Jadi menurut aku aksi Kamisan yang sudah dilakukan bertahun-tahun ini dan tidak dianggap oleh pemerintah, maka aksi demonstrasi yang kali ini itu sudah benar menurut aku. Iya sih, mungkin ya karena emosi yang sudah meluap. Tapi kita juga nggak bisa demo itu secara arogan. Karena gimana pun coba kamu lihat deh, banyak fasilitas umum, bahkan ya apa untuk fasilitas kita juga gitu. Itu bahkan dirusak mereka. Coba kamu pikir, dari pengurus ada fasilitas umum itu bukannya justru malah menambah anggaran. Kita harus lagi menganggarkan biaya, harus mengatur pengeluaran lagi demi memperbaiki fasilitas itu. Yang seharusnya kita menghemat biaya, malah justru menambah biaya dan menyebabkan korupsi. Iya benar juga sih, aku sependapat sama kamu. Ya sih, nah itu dia. Kita ya harus menilai berita itu matang-matang. Kita harus juga menyeimbangkan apa yang berita yang disampaikan begitu. Itu sih. Oh ya, kamu ada kelas nggak hari ini? Aku ada kelas sih. Kamu ada kelas nggak? Oh, aku ada sih di apa GL. Deket dong, aku Iya. juga di GL. Oh iya, barengan yuk. Ya.